Yuk belajar bareng. Apa itu cerita pendek? Pengertian cerita pendek. Jadi, cerita pendek adalah teks naratif yang menceritakan suatu peristiwa atau pengalaman tokoh dalam bentuk singkat, padat, dan memiliki pesan moral. Biasanya hanya memiliki satu konflik utama dan dapat dibaca dalam sekali duduk. Selanjutnya yaitu struktur cerita pendek. Yang pertama ada orientasi, yaitu pengenalan tokoh, waktu, dan tempat. Yang kedua ada komplikasi, munculnya masalah atau konflik. Dan yang ketiga ada resolusi, yaitu penyelesaian masalah. Dan yang keempat ada koda atau opsional, yaitu pesan atau pelajaran dari sebuah cerita. Di sini juga ada ciri-ciri cerita pendek. Yang pertama, panjangnya singkat, biasanya kurang dari 10.000 kata. Dan yang kedua, fokus pada suatu peristiwa utama. Dan yang ketiga, tokohnya terbatas. Dan yang keempat, mengandung pesan moral atau nilai kehidupan. Selanjutnya ada unsur-unsur cerita pendek. Yang pertama ada tokoh dan penokohan. Jadi, siapa saja yang terlibat dalam cerita dan bagaimana sifat mereka digambarkan. Yang kedua ada latar atau setting, tempat, waktu, dan suasana cerita. Dan yang ketiga ada alur atau plot, urutan kejadian dari awal sampai akhir. Dan yang keempat ada tema, yaitu ide utama atau pesan yang ingin disampaikan. Yang kelima ada sudut pandang, posisi pencerita, misalnya orang pertama atau ketiga. Dan yang keenam ada amanat, nilai atau pelajaran yang bisa diambil dari sebuah cerita. Selanjutnya ada jenis-jenis cerita pendek. Yang pertama ada cerita pendek romantis, bertema cinta dan kasih sayang. Yang kedua ada cerita pendek petualangan, berisi penjelajahan dan petualangan. Dan yang ketiga ada cerita pendek misteri, mengandung unsur teka-teki. Dan yang keempat ada cerita pendek horor, bertema seram dan menakutkan. Dan yang kelima ada cerita pendek komedi, mengandung unsur humor. Dan yang keenam ada cerita pendek sosial, mengangkat masalah kemasyarakatan. Dan yang terakhir ada manfaat mempelajari cerita pendek. Yang pertama, mengembangkan kemampuan literasi. Yang kedua, meningkatkan kepekaan terhadap bahasa. Dan yang ketiga, memahami nilai-nilai kehidupan. Yang keempat, mengasah daya imajinasi dan kreativitas. Dan yang kelima ada memperkaya wawasan budaya dan sosial. Dan yang terakhir ada melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis.